melelahkan. Kita masih menunggu satu orang juri lagi di perjalanan juga. Ini kondisi Cikidang. Nah, ini barang-barang truk kita sedang istirahat. Bukan deuter, ini. Oh, lo nggak pakai deuter ya? Deuter gua kan di Bekasi, orang temen gua dadakan ngasih tahu, gua bilang lu seadanya. Ya, akhirnya jam 12:30 kita rehat dulu, istirahat di udah masuk jalur Pelabuhan Ratu. Kira-kira nggak lama lagi sudah sampai pantai. Capek, jalanannya enak banget. Itu tadi apa namanya? Perjalanannya ajib. Mulai dari awal start kita Cikidang sampai akhirnya kita menuju Pelabuhan Ratu. Vespa emang Yahut. Ya, kita lagi rehat dulu di warung teh. Siapa tahu nggak tahu ini, kita istirahat dulu. Ini kondisi logistik kita. Vespa-nya ada. Pakai lada nggak? Pakai. Ya, ini di warung bu siapa bu teh? Siapa bu? Di Malala. Oh, warung Bu Lala. Ini terkenal ya Bu ya? Terkenal di apa namanya? Pelabuhan Ratu. Tapi ulang tahun kan emang orang kasih susah bumi. Kami kasih bagus jalan dia Bu, tapi sekarang sana di sana. Ya, kita masih di saung Bu Lala. Sekarang lagi rame nih, ada tamu dari Bogor nih, ada rombongan masih menikmati karedok sama petis. Gurih-gurihnya ya. Rame nikmatin, ada semangka Bos tuh ada kena air minum. pas banget. Dari mana? Udah Jakarta? Dari Depok saya. Kalau Jakarta saya di Cimanggis. Oh, itu jalan utama. Iya. Dekat tol Cijago itu. Oh, tol Cijago. Yang baru. Iya. Dan ternyata Sawarna itu masih 30 kilo dari Kisolok, jadi memang kita harus istirahat dulu sejenak nanti kalau setelah. Ayang di Zoom. Amanda. Ini siapa namanya? Amanda. Ngomong dong. Ngomong. Tadi mau di Zoom. Ayo ngomong dong. Amanda, kita naik Vespa tuh, lihat Vespanya tuh. Wah, Vespanya. Ini juga nggak? Tuh. Ini juga mah. Ini seru banget, ini guyup, jadi menikmati perjalanan.
jalan ke Tanjung. Nah itu posisi kita menuju ke Tanjung Layarnya. Nah ini ada jadi ya, posisi menunjukkan hampir jam 6 Mas, jam 6 sore Pak. Bayah, Banten. Bayah ya. Kita coba harus muncul lagi. Kita menuju ke Karang. Terus Tanjung Layar. menuju ke Tanjung Layarnya. Sulit ya, posisinya sulit sekali, jalanannya licin dan kita harus melewati batu-batuan juga. Ternyata memang susah. Sajul. Iya. Bisa sih lewat situ tuh. Iya. Tetap ke sana. Kita berhubung ini ada apa namanya air, jadi kita harus lewat dulu. Kita cut dulu sebenarnya. Kita mau menyeberangi air sungai. Coba lo. Lanjutkan perjalanan. Wow, semakin licin. Kita cut dulu ya. Kita tadi sudah melewati dan masih menunggu Sajul yang ada di depan sana. Itu masih jauh posisinya. Sini pakai handphone. Sini. Tanjung Layar, tempat destination kita pertama setelah menempuh perjalanan hampir kurang lebih 8 jam. Nah ini ada batunya, batu yang disebut Tanjung Layar, ada 2 tebing. Nah, kita masih menunggu hasil waktu maghrib di antara batuan ini. Ini masih lihat sadas-sadasnya juga masih ada. Dan di sisi barat kita lihat bentuk laut dari Pasifik dari Sawarna. Overall di sini kita mau habiskan lagi waktu spot-spot ini dari di mana? Dimatiin. Foto di mana? Semakin malam ombaknya semakin dalam ya. Tadi ada sedikit hampir hanyut. Ini kita lihat sudah mulai pasang juga terlihat tuh. Deburannya dan agak ke dalam, ya lumayan dalam. Keamanan kita coba susun lagi menuju ke jam 8 kita tadi udah foto-foto di Sawarna. Ternyata Venus itu juga pada kumpul juga, pada naik mobil, kendaraan, kita kumpul semua di sini malah. Nggak di juga, semua pada kumpul. Jadi kita menikmati pagi di Sawarna habis ini
kita kembali sama tripnya masing-masing, yang pakai mobil, pakai mobil. Kita habis ini ke Pasir Putih, lanjut ke Gua Lalai, terus ekspedisi melanjutkan perjalanan. Jadi selama masih di Sawarna, nikmati semua spot-spot yang ada. Ini paling kecil, paling muda sendiri. Gua Lalai. Peng ada Gua Lalai, Peng? Ada. Pulangnya. Ini mana Gua Lalai pulang? Sekarang kita mau caving, selusur eksplorasi gua, namanya Gua. Kalau secara generalnya itu namanya Gua Lalai, tapi ternyata dari Gua Lalai itu sendiri banyak sub-subnya lagi, gua banyak juga, ada Gua Kadir, banyak lah namanya, saya nggak hafal. Nah sekarang kita akan susuri gua sepanjang 1,5 kilo katanya sih, mungkin 2, bisa juga 2 kilo, kita juga nggak tahu. Nah sudah pakai safety, ini kebetulan bergabung sama rombongan dari mana Bu? Oh dari Jakarta juga. Kita bikin satu tim, kita akan selusuri sama masih si Juli di belakang. Nah ini adalah perjalanan menuju ke guanya. Dari jalan raya menuju ke pendaftaran tadi di Gua Lalai itu mobil nggak bisa masuk ya, jadi motor yang harus melewati jalan kecil jembatan tadi. Jadi kalau misalnya menggunakan mobil tuh harus jalan kaki. Oke, sekarang kita akan mulai menyusuri Gua Lalai. Ke gua jalan seperti ini. Jadi agak panjang. Terus memang karena pengunjungnya juga jarang untuk menuju eksplorasi gua, jadi agak masih habitatnya agak alami. Jalurnya juga kelihatan masih seperti ini ya, jadi kelihatan menanjak. Dan kalau dilihat dari sisi jalurnya ini pun terlihat sekali jarang dilewati oleh orang. Di saudara sah. Agak susah.
Siapa ini? Kita sudah ada di bibir goa ya. Goanya agak sempit. Masih terus menyusuri. Jalannya gimana punya nih? Kanan. Kanan. Gak nyala. Gak nyala. Nyala. Tuh gak nyala. Baterainya gak ada kali. Nggak nyala. Gak nyala. Tapi dulu pengen. Lampunya nggak nyala nih. Tukar. Nyala kok. Masukin. Sedikit teknis. Ada tidak saya. Ada sedikit teknis gak menyala di center. Kita harus tukar dulu sebentar. Iya biar ya. Coba dilihat. Oke, sudah untuk lagi. Kita harus mendokumentasikan setiap momen. Ini adalah pintu awal Gua Lalai. Oke. Mulai masuk. Kita masih terus ini ya apa namanya masuk itu pelan-pelan. Ayo curi di belakang ada curi terakhir. Lo terang gak Jul? Kalau nggak terang lo depan gua. Terang. Sampai keluar. Cakep Jul, itu. Ya kalau banyak kelelawarnya. Kita menyusuri. Wow. Ini yang disebut Gua Lalai. Banyak kelelawar. Buat nyalain. Itu di sisi di kanan ada auto. Dapat Jul?
Wow, amazing. Sini saya pakai. Taruh. Satu, dua. Ya, gue dong. Gini aja, mas kepek. Nggak usah pakai leads. Tantang ini. Dia dulu, enggak, mama di atas saya, papa. Dia dulu. Enggak apa-apa. Bismillah. Kan di bawah ada. Kan dari atas dari bawah. Yang pegangan. Cari pegangan yang kuat. Aduh, pegangan. Badannya balik. Balik, dia ngadep ke sini, Dari balik badan. Pegang. Ya, tadi itu tunjukin yang tadi pegang. Nah, pegangnya ini. Tadi lo ini kakinya kemana? Kaki, Oh, kaki belum di sini. Pundak bapak. Pundak bapak. Pegang. Satu lagi pundak bapak lagi yang satu. Nah, Enggak, dia pegang. Bismillah, dia pegangan. Turutin Dia enggak usah. pegang sini nih. Pegang. Oh, jangan ini, jangan loncat, jangan. Ikutin pegangan. Sini. Pak pegang badannya dia, Pak pegang Badannya, dia. pegang badannya. Pak pegang badannya dia. Udah bawa. Dia tinggal turun. Nah, Sip. balik badan kita. Kemana tadi Pak? Kemana tuh? Ini yang satu. Yang kanan, yang kiri dulu. Oh, kiri. Yang kiri ke sana. Oh ya, ini tangannya bu. Tok balik badannya guys. Yang gini aja nih. Enggak balik badannya. Lagi. Apa tuh pegangan handphone-nya? Oh, dimati dulu handphone-nya. Ya, ini kondisi paling terberat di penyusuran gua kali ini karena kita harus turun ke bawah sedalam 3 meter. Jadi pelan-pelan karena tinggi sekali. Ini kalau kita lubangnya ke bawah itu agak curam. Nah, Difoto dari bawah. dari atas dia. Ini air tangkap ya. Foto kakak tadi. Nah, ini adalah rombongan terakhir. Hati-hati Kak. Yang ke bawah. Oh, yang Bismillah. sini. Wah, pegang jangan coba-coba ya. Pegang. Kaki ini, kaki. Kaki kiri ke pundak. Pundak si Bapak. Nah, Satu lagi naik. Bismillah, Kak. Lepas lagi. Awas, jangan lepas tangannya. cari pegangan. Bulan tadi. Nah, Ya, Kanan. Kakak bisa juga. Dulu apa gua dulu? gua dulu deh. Ya. Itu bukan kamera gua, kalau kantongin ntar udah bawah loading gua. Lihat kamera sini lampunya tinggalin. Lo bawa kamera gua nih, lo kantongin. Ntar gua lo sih. Aku matiin dulu ya. Ya, Bentar ya, Pak. ya, tanam aja itu. kali ini Juli yang akan menuruni, ya, Bang. Bawa yang ini ke bawah. Sebentar. Ini. Ya. Sini. Terus ini. Oke. Ini naik atas. Sebentar. Saya cari pegangan dulu. Jadi dia kena pundak dengan tangan. Oh, sini. Ya. Oke. Nah, pelan-pelan. Ya, kiri turun. Oke. Alhamdulillah. Ke situ turun, jangan ke sini, ke situ. Ke kiri. Oke. Turun atas itu. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di bawah semua dengan selamat. Kita akan melanjutkan Kemana ke sini? selanjutnya perjalanan. Ke sini. Oh, ke sini. Ayo, Turun lagi. udah Pak. Oh, ke sono. Ya udah. Ini jangan megangan batu yang di atas itu ya. Nah, takut ini. Nah, jangan dipegang. Oh, yang ini? Untuk. Takut rubuh. Oke. Licin. Ini yang batu yang atas jangan dipegang. Jangan dipegang.
Ya. Kantongin tah. Nggak bisa, dia tanil kantong belakang. Kita Di sini Pak. foto dong. Jangan yang batu atas. Fotonya nih Pak dari situ. Bukan udah megangnya ini, udah megangnya ini. Nih Kak. Siapa foto? Pak, ini namanya gua apa, Pak? Pak, namanya gua apa ini? Ini gua Abah Salim. Gua Abah Salim. Di sini deh foto deh. Lewatan yang paling unik. Ini di sini. Tadi yang unik itu tadi ya Pak. Pengen nafsu lama amat. Lampunya teh. Dedek matiin. Kamu bisa ngerekap sampai. Kita sudah hampir nggak tahu setengah pas sudah seberapa jam perjalanan. Yang pasti jalurnya masih begini-begini aja. Menuju Lubang Jarum. Oh, menuju lubang jarum. Jadi ada setelah ini kita akan melewati lubang yang lebih kecil lagi dan kita kayaknya akan merangkak ke sana. Masih di belakang sebagai penyapu. Kita akan melewati lubang jarum. Lubang yang katanya sempit sekali. Batunya dibalikin. Ini buat nasi celo malu ya? Ya. Kita tidak bisa melewati momen ini sedikit pun karena ini begitu menarik. Manduk. Awas. Wajib banget teh. Kamu minum dulu. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Bebas makanan, bebas mungkin jangan ngikut kudu. Udaranya udah dikit. Udaranya. Gantung diri. Foto sini Kak. Itunya difotoin. Turut. Oh, ini sih berjalan. Mas lu jangan pegang setelah itu terroboh ya. Jangan pegangan itu terroboh. Ini terangin dari belakang. Mana jalurnya? Awas. Kalau bilang ikutin jalur mana? Sendiri sih. Hati-hati ya, Dede. Bener-bener berfungsi nih helm nih. Ini K3 bro. Jangan di air aja. Bikin gue di air. Alhamdulillah. Ngetes terus aja. Rasa kebentuknya.
Dia ditekan, jarinya ditekan deh. Jarinya yang ini, kok bebeknya hotel. Injek aja nggak apa-apa, nanti cedros banget. Awas kepala. Watch your head. Iya, dia ke bawah lihatnya, Atasnya lupa. Ini kita detik menuju ke lubang jarum. Jalannya sudah mulai mengecil dan memang harus menunduk ya. Memang kecil sekali. Harus jeli memperlihatkan jalan dan juga menjaga fokus tetap pada pandangan. jongkok terus. Karena kondisinya selain licin juga kotor ya. Pantas saja tadi dikatakan bahwa pasti kotor dan basah. Ternyata memang betul sekali. Baju saya warna putih jadi kayak lap ini. Wow, inilah. Awas, hati-hati kepala. Tingkat kesulitannya. Kepala. Hati-hati kepala. Hati-hati. Ada yang tinggi. Wah, hati-hati saya kepala ya. Campur aduk dah. Bawah kena. Atas kena, bawah kena. Ini kan lihat kan itu di video kan ya? Lihat papa merangkak. Ini sepertinya kita dejavu ya, pernah melakukan ini. Tapi kapan nggak tahu. Kita akhirnya menemukan jalur air. Hati-hati kepala. Hati-hati kepala. Ini yang namanya Nunduk. lubang jarum. Dan Terus. kita Yang bertemu tinggi tolong dipendekin bertemu badannya. jalan air. Yang pendek sih udah nyantai aja. Saya menang. Ternyata benar. Licin Lebih licin dari Merapi. Awas ini dia. Lumpur semakin dalam. Ini harus direkam terus sekarang. Ini baru tengah jalan atau gimana Pak? Belum sampai. Hati-hati licin, Rek. Hati-hati licin. Oke, terus merekam. Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Kita masuk jalur merangkak ya. Jadi Yang pendek aja masih mentok. Awas Kak, batu itu Kak. Kiri kanan batu, hati-hati. hebat banget nih nemu jalur nih. Nggak ada jalur alternatif. Jalur puncak. Wah, bener-bener. Foto Jul. Menangkap begini keren banget ini. Nggak tahu. Boleh nih. Ini gambar. Ya. Ya, lo sini aku sini. Kepala, punggung. Awas punggung, kepala di dalam. Punggungnya. Lampunya. Akhirnya kata lolos juga dari merangkak. Alhamdulillah. Ete. Akhirnya Bernapas sedikit lega.
selesai nih sambil syuting. Diam lu di situ. Syuting harus terus berjalanin syutingnya. Ya Allah. Nikmat bener ini. Nikmat olahraga. Biasa juga dengkul. Capek. Ini yang dibilang keluarga itu. Emang yang keluarga Oh ini foto sini. Oh yang orang-orang foto di sini belakang itu ya? Oh, hati-hati. Ini apa? Tadi mah kita alternatif ya. Kita sudah mau menemukan jalur utama umum ya. Setelah melewati tadi 1,5 kilo. Gua lalai. Gua Abdul apa tadi Pak? Gua Abdul Gua Adir. Abah Solim. Setelah Abu Solim, sekarang kita sudah menemui jalur utama dari umumnya yang hanya diperbolehkan 400 meter menuju ke dalam. Nah, kita sudah mau menemukan jalurnya. Ini ada jalur pertemuan antara jalur Gua Abu Salim dan Gua Lalai. Nah, ini kita mau pertemuan persinggungan jalur umum. Ini jurang. Ini nggak dekat ke sana tuh. Tuh kayak si bapak. Aduh. Ada kosan dulu. Ini jurang. Oh, jadi terang. Bismillah. Bismillah. Ada ke sana badannya. Kakinya turun satu. Kaki turun satu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau menikmati keindahan alam. Iya. Ini dek. Dek. Ini mana tuh bisa eueun tadi merenya hong bisa eueun. Jadi dia Nemplok batunya mah, dia nemplok Batu aja. Batunya ditemplokin. sini. Ya. Templokin batu. Pak jangan nahan tembok kayak ini. Enggak. Ini persinggungan menuju ke pertemuan jalur umum, harus melewati tebingan yang agak lumayan dalam, yang harus diperlu bantuan. Tidak licin. Bawahnya sudah jurang tuh ya. Buang dalam. Insya Allah. Regi. Ya, ini yang dinamain pertemuan jalur 400 meter dari jalur umum Gua Lalai. Tadi seperti dibilang kalau misalnya kecabangan antara mulut gua dan mulut gua yang lain itu ada di sini. Kalau yang eksplorasi 2 km itu menuju ke ini di samping kiri saya ini udah ada air ya. Ada air dan di atas itu juga ada jalur-jalur kuning. Masih tahap tingkat. Jadi gunung di dalam gua ini ada 4 tahapan tingkat ke atas. Nah, ini adalah jalur pertemuan akhir kalau kita masuk ke Gua Lalai yang jalurnya umum. Ini pertemuan antara pintu-pintu gua yang lain dan menghubungkan. Nanti setelah ini kita lanjut akan menyebur ya Pak ya? Ke air ya Pak ya? Menyebur ke air, kita akan basah terus menuju ke pintu utama yang tadi pernah. Dalam. Ini kondisinya sudah mendekati pintu keluar 400 meter lagi. Berarti Pak. Cukup luas, jalurnya cukup luas di sini. Bisa buat pengemudi. Nah, ini kalau lihat ini tuh sedang
Coba air di bawah. Dan wudhu. Karena menjulur. Lanjut lagi. Ya, silakan. Kita lanjut lagi. Lanjut. Bapaknya dulu kan? Iya. Naik Pak. Oh naik. Naik ke sini. Enggak ke jalur air, Pak. Ntar di depan. Sini Pak, katanya kita nggak dapat air. Di depan adanya airnya. Kita naik dulu ke atas. Hati-hati. Awas. Ini si papa. Olahraga. Tuh kan? Rodotan kacanya sih. Kali dari air jadinya. Ngorong-ngorongnya. Ini licin banget tanah. Bajak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seblok apa ini? Kita sudah masuk jalur air. Awas. Ini agak jeblok-jeblokan. Kita sudah masuk ke dalam air. Cukup seger kayaknya. Saya sendiri sih belum nyemplung. Kayaknya sih seger. Udah masuk aja ke air pakai lama-lama. Sendalnya. Wah, ini bersihnya di luar lah. Di sini mah. Foto dulu Kak. Di air kan habis Kak. Oh iya, bener. Nggak ada kan tadi? Gak ada nih. Ya kak. Airnya pasir ya? Iya. Ada yang laut. Kita mulai nyebur lagi. Ini kalau setiap orang banyak yang lewat sini bisa timbul masalah nih. Jangan takut. Ini dalam nih Pak. Ini jangan lama. Ada kayu sini. Ya. Pak dalam ininya Pak. Oh ini kayu-kayunya. Nah gitu. Satu lagi ada kayu di situ. Oh, ada kayu di situ. Nah. Ini nggak bisa nyokok. Ya, mama. Iya, film. Jalurnya. Nembusnya. Tembus mana? Bening dulu. Oh, bening banget. Pasir lagi. Itu ada lubang. Potongan growok. Ada arus. Batu gantung. Detik-detik menuju pintu keluar. Kita
tadi sudah perjalanan 1,5 jam, 1,5 kilo juga ya dari gua Abah Salim. Kita udah sampai di base camp di poskonya Kang Elba. Nah ini Kang Elba ini instruktur sekaligus petugas ya Kang ya? Ya, yang mengarahkan semua navigator di tentang keselamatan, tentang jalur dan segalanya gitu yang terkait dengan Gua Lalai gitu. Nah di kiri saya ini ada Pak siapa? Pak Sutisna tadi bersama kita melaksanakan perjalanan sisir gua di Gua Abah Salim. Ya cukup recommended lah ya kalau dibanding gua pindul di Jogja. Kalau gua pindul kan masih terlalu rame, kalau ini masih untuk eksplorasi dan untuk penelitian ataupun untuk membuat catatan-catatan itu agak lebih bagus ya. Gimana Kang Elba, pendapatnya Kang tentang perlu nggak nih gua ini di dilestarikan atau dikunjungi? Ya perlu Pak, perlu dilestarikan dan perlu dikunjungi. Kayak cocok untuk setiap orang yang misalnya berpetualang untuk membutuhkan penelitian, yang ini tempat ini cocok kayaknya. Karena di situ banyak yang diteliti, banyak jenis batu yang mungkin bagi para ahli batu itu bagus tuh ya, mengandung apa, batu jenis apa, kayaknya perlu dari mana-mana juga, karena di sini udah mulai banyak orang-orang lintas yang datang ke sini. Contoh dari Trisakti juga pernah, dari Unpad juga, yang paling sering anak Unpad itu. Yang paling sering. Itu sampai yang nyusur yang 2 km itu juga dia sempat nyusur nggak? Dia dulu sempat saya tanya udah berapa kilo, dia bilang udah 15 kilo tapi belum kelar dalam 3 minggu. Oh. Udah 3 minggu dia nggak kelar. Sampai 13 kilo berarti emang panjang di sini. Kata dia, tapi saya belum menelusuri yang itu, cuma dibatasi aja untuk kebanyakan pengunjung. Ya jadi Gua Lalai dan sekelumit di dalamnya itu cukup recommended untuk dikunjungi dan dieksplorasi kedalamannya, karena masih banyak kebutuhan yang bisa diteliti dan dicatat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, Petualang Nusantara. Nah, masih yang